La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Tanda-tanda tidak nyaman, ya, artinya mudah-mudahan kita tidak ada perkara-perkara ini. Kalau dalam rumah tangga kita ada perkara ini, tanda tidak nyaman keluarga kita. Pertama, sulit membayangkan masa depan. Ya, wis yang dibikinkan pusing di kepala itu keributan terus, cekcok, masalah, problem, bagaimana mau merumuskan masa depan, gitu ya. Tapi ketika keluarga nyaman, insya Allah gampang, ya, untuk merumuskan, membayangkan masa depan. Karena apa? Sudah sesuai dengan jobnya masing-masing. Insya Allah nyaman, ayem, tentrem. Seorang istri nyaman hidupnya, ya, nggak kemudian waduh kok kekurangan terus, apa aku tak nang luar negeri wae yo, oh, kan, ya. Tapi kalau suami memberikan kenyamanan, suami memberikan ketercukupan, bahkan lebih, insya Allah dia akan selalu patuh, dia akan selalu hormat, dia akan selalu siap untuk di rumah, dia akan selalu siap menjaga kehormatan, kan gitu ya. Nah, suami juga menjadi suami yang merdeka, tidak terteror sama istri, tidak dikendalikan sama istri. Nah, kalau keluarga tidak nyaman itu diantaranya ini, sulit membayangkan masa depan. Yang kedua, kehadiran anak membuat takut. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, seyogianya untuk selalu kita sadar anak amanah Allah, anak titipan Allah. Ketika kemudian ternyata istri kita positif, jangan sampai pernah ada kalimat nggak siap punya anak, si anak yang belum siap, tidak dikehendaki kehadirannya. Jangan sampai seperti itu. Banyak kita di lapangan yang mendapati ternyata adanya ketidaksempurnaan pada anaknya ketika nanti lahir. Nah, diantaranya apa? Ketika keluarga tidak nyaman itu apa? Takut dengan kehadiran anak. Ya, waduh, Pak, anaknya nambah, kan banyak itu yang akhirnya anaknya dimasukkan ke tong sampah, anaknya dibuang di pinggir jalan, anaknya dibuang di sungai dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, rumah terasa sepi, komunikasi yang tidak baik. Wis meneng-menengan, ya, mending nggak usah ngomong, karena kalau ngomong malah jadi keributan. Wah, ini bertanda tidak nyaman keluarga. Kata-katanya selalu menyakitkan, ya, baik mungkin suami kata-katanya akan menyakitkan atau istri kata-katanya akan menyakitkan, gitu ya. Kemudian apa? Naksir orang lain. Ah, ini, ya, malah yang diceritakan orang lain, ya. Kemudian apa? Bertengkar bahkan dalam hal sepele. Nah, itu menandakan juga, ya, keluarga yang tidak nyaman. Pada saat bertemu depresi, ada rasa takut. Senengnya nek pasangannya nggak ada di sampingnya. Wah, gitu ya. Jadi ketika suami mau pulang kerja, waduh, masya Allah, ya, monster Arab tekong, gitu ya. Monster Arab tekong, ya, masya Allah, ya, Dracula lengser mau datang. Wah, ini tanda nggak nyaman. Tapi kalau dirindukan, masya Allah, ya, wis tekan ngendi Kang, wis tekan ngendi Mas, wis tak masake enak pokoknya. Nah, insya Allah, gitu kan. Ketika istrinya pergi, sampai mana Dek? Udah di mana Dek? Kapan pulang ini? Nah, tapi kalau tidak senang ketika pasangan hidupnya di dekatnya, maka ini ada masalah. Usaha Anda selalu salah di mata pasangan. Insya Allah kadang, Mas, aku pengen martabak, pokoknya sing merek kae tempatin nang kono, dagangin nang pojokan kono. Masya Allah, dia kesana itu harus, karena dari tempat kerjanya itu nggak ngelewati, harus ke sana dulu. Sudah sampai, ya Allah mas suwine, padahal udah tadi juga di sana, jalannya jauh, ngantri, sampai di rumah masih diomeli, suwi aku wis kelih. Masya Allah, ya, usahanya selalu salah, ya. Banyak hal yang benar yang harus ditutup-tutupi,
Masya Allah. Ya, Mamas tadi makan di luar ya? Mamas tadi makan di luar ya? Jajan ya? Beli makanan di luar ya? Sudah tak masakan, nggak usah beli-beli di luar, jadinya kita boros. Masya Allah. Yang golek duit padahal sing lanang, tapi dibegitukan sama yang perempuan. Masya Allah, nggak bahagia hidupnya. Laki-laki itu harus merdeka. Itu. Laki-laki itu harus merdeka, pasti bahagia. Ya. Jadi kadang ada perempuan, yo deh, yo amit lah, yo ngisok nggak ngulangi, oleh kok gitu ya, gitu. Jadi laki-laki itu merdeka. Ya ketika dia di jalan sudah lapar, yo mampir lah. Uang juga uang dia yang nyari, artinya kan begitu ya. Bahkan ketika kemudian dia mampir ke rumah orang tuanya, diteror juga. Sampai mampir ya, oh cuma meneh mampir orang ngomong ke aku. Waduh, emangnya sampean sopo? Kan gitu kan? Apalagi nyangoni piro karo mamakmu. Gitu kan? Dewe iki kurang, Mas. Wah. Nah, jadi ya banyak hal yang benar harus ditutup-tutupi. Dia akhirnya ngapusi, bohong, enggak, saya enggak mampir tempat bapak, tempat ibu saya enggak mampir. Padahal mampir, ya Allah. Ya. Nah itu, ini termasuk tidak nyaman dalam keluarga ketika terjadi seperti itu. Dia hanya mau diperjuangkan, dibela, diperjuangkan, tapi nggak mau memperjuangkan kita, gitu ya. Kemudian apa? Kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Ya, jadilah diri kita sendiri. Ketika kemudian kita untuk tunduk, untuk naati, untuk ngikuti dia, untuk gangge terus di depan dia, yang itu aslinya bukan kita, jangan. Ya aslinya sebagaimana kita. Dengan kita berbekalkan ilmu, akhlak, ya kita akan berbuat baik kok. Tapi inilah diri saya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang lain. Jangan sampai kita ingin membahagiakan orang lain tapi diri kita sendiri tidak bahagia. Karena banyak kadang orang yang begitu. Ya, pokoknya pinginnya orang seneng, pinginnya orang bahagia dari kita, dengan kita. Tapi kita nggak memperhatikan diri kita sendiri. Ada yang nangis pada hati kita. Ya, jadi bahkan sampai para motivator itu mengatakan apa? Jangan sulit untuk mengatakan tidak. Kalau memang kamu pinginnya tidak, itu kan? Jadi contoh baru datang, kemudian Mas belanja dulu yuk kita. Tidak dek, saya baru sampai di rumah. Besok lagi kita masih ada waktu. Begitu. Jangan kemudian kita sudah capek, kita sudah lelah, diajak kemudian untuk keluar karena kita sudah capek. Akhirnya ayo. Tapi hati kita tidak nyaman. Jadilah diri kita sendiri. Ya, nah itu kan tadi masih ada hari esok. Kebutuhan yang dibutuhkan ini apa memang mendesak harus saat ini dihadirkan. Kalau enggak, bismillah masih ada besok. Gitu kan? Tapi kalau memang tidak ya enggak masalah. Itu sebagai bentuk perjuangan kita. Tapi kalau masih bisa diundurkan, kondisi kita lagi lelah, lagi capek, ya katakan. Ya, jadi ketika memang itu sesuai dengan hati kita, iya, katakan iya. Kalau tidak sesuai dengan hati kita untuk mengatakan tidak, katakan tidak. Jangan kita pinginnya ngomong tidak, tapi kita iya dengan lisan. Capek badan kita, capek diri kita, numpuk nanti penyakit rohani kita yang kemudian akan menimpa fisik kita. Dan itu sudah banyak saya temui model orang-orang begitu, yang nggak berani ngomong enggak sama istrinya. Masya Allah. Ya, ini apa yang sering kita temui di masyarakat.